Jangan ada suara. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tasyati Nabila, jurusan Agama Islam, Fakulti Pendidikan Agama Islam, dan Mawangsa University, Provinsi Sumatera Utara, di negara Indonesia. Adapun judul kertas kajian penuh saya yaitu peran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. Bagian pendahuluan yaitu mengenai keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Menurut para ahli pendidikan, khususnya dalam bidang sejarah pendidikan Islam, seperti Az-Zumardi, Azra, Maksum, Hasbullah, Stenbik, Nakosten, dan lain-lain. Sebenarnya bukan merupakan satu mata rantai sejarah tumbuh dan berkembangnya madrasah di masa Islam klasik. Tetapi madrasah di Indonesia muncul sebagai kelanjutan logis lembaga pendidikan Islam sebelumnya, khususnya di daerah Jawa, yaitu pesantren. Pandangan ini diperkuat oleh suatu kenyataan bahwa masuknya Islam ke Nusantara, baik gelombang pertama, yaitu pada abad ke-7 Masehi, maupun gelombang kedua, yaitu sekitar abad ke-8, tidak diikuti oleh munculnya atau berdirinya madrasah. Selanjutnya, bagian kajian teori. Madrasah merupakan isim makan dari darosa, yang berarti tempat duduk untuk belajar. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan terutama Islam. Madrasah sebagai pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-5 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, ketika penduduk Naisabur mendirikan lembaga pendidikan Islam model madrasah tersebut untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada juga faktor yang melatar belakangi pendidikan Islam yang ada di Indonesia sekitar permulaan abad ke-20 dan secara garis besar dikelompokkan kepada dua hal, yaitu yang pertama, keadaan bangsa Indonesia, yang kedua, kondisi luar negeri. Beberapa alasan yang mendorong penyelenggara pendidikan dan pendirian madrasah menurut muslimin yaitu kegiatan pendidikan di masjid dianggap selalu mengganggu fungsi lembaga tersebut sebagai tempat ibadah. Selanjutnya, berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai guru, mulai berpikir untuk mendapatkan rezeki melalui pendidikan. Selanjutnya, metode penelitian yang saya pakai untuk pembuatan kertas kajian penuh, yaitu metode penelitian itu menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita perilaku, dan juga tentang organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Selanjutnya ada kajian pustaka, yaitu seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Selanjutnya mengenai hasil penelitian. Penelitian ini mengkaji pustaka tentang peran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik, di mana penelitian ini mengkaji masalah tentang membentuk kepribadian Islam peserta didik. Seiring dengan perkembangan zaman di era millennials, pendidikan berbasis Islam sangat penting lantaran
dapat membentuk generasi muda yang memiliki intelektual yang tinggi, serta menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai acuan hidup. Namun, sangat disayangkan, hal itu belum tercapai sepenuhnya. Maka dari itu diperlukannya strategi atau upaya madrasah dalam menanamkan nilai-nilai religius dan akhlak terpuji kepada para peserta didik, sehingga tujuan pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap peserta didik dapat terwujud. Selanjutnya, hasil kesimpulan, yaitu pada dasarnya munculnya madrasah dilatar belakangi oleh masalah yang sama, yaitu masih rendahnya mutu pendidikan Islam, terutama masalah output yang dihasilkan dan kualitas manajemen yang ada di madrasah. Dari inilah, pemerintah melakukan langkah awal dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung adanya madrasah model, seperti menyekolahkan guru-guru madrasah hingga tingkat S2 dan menyediakan fasilitas-fasilitas laboratorium dan lain-lainnya. Setelah proyek ini jalan dan sukses menjadi madrasah percontohan bagi madrasah-madrasah lainnya, yaitu seperti madrasah swasta, madrasah-madrasah tersebut yaitu mampu bangkit untuk bisa berkembang seperti madrasah model negeri tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan madrasah swasta dapat menjadikan madrasah unggulan, serta peserta dan pendidiknya memiliki akhlak terpuji karena sudah ditanamkan keimanan dan ketakwaan. Demikianlah hasil dari kertas kajian penuh saya sebagai pembentang. Terima kasih kepada Tuan dan Puan yang telah memberikan kesempatan. Saya kembalikan ke moderator dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.